Iya, ditunggu. Oke. Iya, halo suster. Halo. Coba cek suaranya dulu, suster. Selamat Sehat ya? malam. Iya, selamat malam. Oke, suster ini di mana, suster? Selamat malam. Bagaimana Ya, kabarnya? kabar baik, suster. Ya, suster juga sehat ya. Semoga sehat Amin. selalu. Berkat Tuhan. Iya, oke. Ya, sekarang sudah benar tampilannya ya. Di mana, suster? Lagi di mana ini? Aha. Amin. Ya, sebentar. Bisa dengar suara saya, suster? Sebentar, sebentar. Oh iya, nggak apa-apa, Maaf. suster. Santai. Wah, ini soalnya bukan angkatan milenial ini. Oh iya, nggak apa-apa, suster. Ya kita sama-sama belajar, suster. Oh, Saya angkatan milenial juga masih banyak belajar tentang teknologi kok. Nah, ini banyak yang ini, suster, banyak yang menyapa. Halo, iya. suster, apa kabar? Kabar baik. Siap. Bisa Ya, mendengar suara saya ya, suster ya? bisa, bisa. Ini saya dengan siapa Bisa. ya? Oke, kita kenalan dulu ya. Ya, Saya Ave dari perwakilan oke. Komkep Surabaya, suster. Ya. Nah, oke, kalau sudah bisa mendengar suara saya, mungkin ya bisa ya, suster ya. Saya takut Bisa, ada bisa, kendala bisa. teknis dari tempat suster ya. Oke, siap. Ya. Suster di Surabaya ya, ini suster ya? Saya di Surabaya dengan Permadi ya. Oh, Langga Kelmadia. Ya, agak jauh sih saya di barat. Surabaya Barat ini, di Oh, rumah. Surabaya Iya. rumahnya ya. Iya. Oke, sebentar. Sebelum kita mulai, mungkin kita doa dulu ya, teman-teman. Oke, Sama suster, oke. Mungkin bisa saya pimpin ya, suster, nggak apa-apa ya. oke, nggak apa-apa. Oke, Kami ya ikut. oke teman-teman muda yang ada di sini juga saya ajak untuk menghentikan kegiatan sejenak sebelum kita mulai IG Live-nya dan berbincang-bincang dengan suster, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya pimpin, oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kau berkati kami semua hari ini, dari awal pagi tadi hingga saat ini. Bapak, sekarang kami akan berbincang-bincang dengan suster. Semoga sharing suster hari ini bisa semakin membuka hati kami untuk terbuka akan panggilan-Mu. Bapak, terima kasih. Semoga IG Live hari ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, ini semakin nambah nih kayaknya teman muda yang di sini. Saya akan mengucapkan selamat, halo, selamat bergabung. Ya, kita baru aja mau mulai kok ini. Habis doa pembuka. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang ini. Semua ini hari ini tentang ini. Suster yang dari Misionaris Klaris. Ya, sebelum saya masuk ke topik hari ini ya, mungkin ya suster, saya kenalkan suster dulu ke teman-teman muda ya. Jadi suster ini namanya adalah Suster Bernadetta Wiwi Tiani dari Misionaris Klaris. Nah, kita panggilnya Suster Wiwi gitu ya, suster ya, nggak apa-apa. Ya, Oke, itu siap. nama keren. Oh, nama keren ya, siap, siap. Nama keren. Kalau artis gitu nama panggung ya, suster. Iya. Halo, suster ini lahirnya di Blitar 18 Januari ya 1970. Lalu masuk postulan 9 Januari tahun 94.
dan novisiatnya tahun 96. Nah, kalau pertama diucapkannya 9 April 1997 dan kalau kekalnya 7 Juli 2004. Nah, sudah bertugas di mana aja ini? Sudah bertugas di Surabaya tahun 96 sampai 2001. Lalu di Madiun dari 2001 sampai 2004. Lalu di Jakarta juga ya, Suster sempat itu tahun 2004 ya, sampai 2005. Dan dari 2005 sampai sekarang balik lagi ke Surabaya ya, Suster. Oke, mungkin itu aja ya, Suster. Mungkin ada yang mau ditambahkan untuk perkenalan, Suster. Mungkin hobinya apa, Suster, di sana di misionaris Clarisnya ngapain? Hobinya apa kira-kira, Suster? Hobinya itu menyanyi, meskipun tidak suaranya kurang bagus, tapi hobi menyanyi. Oh iya iya. Ya, ya. Ini kok Suster merendah untuk meroket ya. Aslinya Suster suaranya bagus gak sih, ya kan? Oke oke. Sekarang ini aja deh, Suster. Ini sebenarnya saya kasih tahu dulu ya sama teman-teman muda yang ada di sini, mungkin yang baru bergabung juga. Nah, sekarang kita akan ini nih, kepo-kepoin, Suster. Kita mau kepo-kepoin, Suster. Boleh ya, Suster ya? kita anak-anak kita anak-anak muda suka kepo soalnya. Jadi butuh pencerahan gitu ya dari Suster. Oke. Nah, untuk teman-teman yang udah join live IG ini, kalau ada yang mau ditanyain ke Suster, bisa di kolom ini ya, di kolom chat. Ada fitur komen, bisa lewat situ ya teman-teman. Nah, oke. Ini kan hari ini sebenarnya kita mengadakan live IG karena minggu ini adalah minggu panggilan ya, Suster ya. Nah, mau nanya nih, Suster, kira-kira Suster ini gimana sih awal mula kok mau terpanggil gitu jadi biarawati gitu? Gimana gitu ceritanya, Suster? Mungkin bisa diceritain sama teman muda di sini. Oke. Awal mulanya itu ya, tadi namanya siapa? Aduh. Saya namanya Ave, Suster. Ave apa Ovi? Nah, tadi Suster Lili tadi itu di sini tuh Ovi. Ave ya. Ave. Oh ya, Ave. Ave Maria itu, Suster, ada lagunya. Iya. Suster itu apa namanya, waktu kecil itu Suster itu memang belum Katolik sih. Hanya ketika apa namanya bertemu dengan Suster itu hati itu rasanya berbunga-bunga gitu. Nah, Oh. bahwa Suster ini sebenarnya itu baptisnya itu ketika usianya itu 17 tahun. Sama ya. Oh. Iya ya. Tetapi sejak kecil itu Suster selalu ikut pergi ke gereja. Nah, karena ada bude itu yang beragama Katolik, sehingga Suster selalu ikut bude itu ke gereja. Gitu. Lalu ketika ke gereja duduk di sampingnya itu ada Suster, itu rasanya senang sekali. Lalu ya mungkin bibit-bibit itu sudah ada, begitu Oke. Ceritanya seperti itu dulu. Oh, awal mulanya kayak gitu ya, Suster ya? Ya. Kayak merasa senang gitu ya di dekat apa tadi? Kalau Suster bilang tadi mungkin di dekat mendengar apa? Ajaran Katolik mungkin, atau di dekat dalam tanda kutip merasa di dekat Tuhan gitu ya mungkin ya, Suster ya. Ya, mungkin seperti itu ya. Mungkin seperti itu ya. Zaman dulu kan beda lagi dengan yang sekarang ini ya. Jadi, oh iya. Terus kemudian, tapi namanya panggilan itu satu misteri ya, yang seperti Suster Wiwi katakan. Oh ya. Oh, mohon maaf, Suster. Mohon maaf, Suster. Mungkin suaranya bisa agak deket lagi supaya bisa keras gitu, ya, Suster. Iya, kurang jelas. Iya, mohon maaf ya, Suster ya. Iya. Oh iya. Agak putus-putus sih, ya kurang gitu, Suster. Oh ya, kalau begitu Suster mungkin perlu pakai ini ya. Ya. Headset gitu ya, Suster. Iya. Ya. Gak apa-apa, Suster. Ada, Suster. Gak apa-apa, ini sama-sama belajar ya. Gak apa-apa. Berarti Suster masih harus agak maju sedikit ini. Iya.
Atau ya agak dikerasin juga nggak apa-apa, suster, suaranya. Gitu ya. Nah, itu mungkin lebih jelas Ah, sekarang ini, suster. Nah, aduh, siap. Ave ini tertawa terus ini membuat suster jadinya bagaimana begitu ya? Loh, saya ini memang ini suka ketawa gitu, suster. Oh, berarti sama dengan suster Wiwi loh sebenarnya ya kalau kamu suka Oh iya ya, tertawa itu. siap siap siap. Jadi Baik, kita ini ya sama ya, suster. Ya, iya lanjut, betul. suster. Mm-mm. Ha-ha. Begini, V, waktu itu suster kan sejak kecil memang belum belum Katolik, namun untuk hidup menggereja itu suster kenalnya itu sudah sejak kecil. Lalu Hmm. untuk perjalanan baptisnya pun itu rasanya itu suster juga sempat nangis-nangis juga seperti itu. Mungkin karena melihat apa namanya proses baptisan yang lama, mungkin akhirnya suster seperti ini. Meskipun waktu itu juga Tuhan membiarkan suster itu jalan kemana-mana, lari kemana-mana, gitu. Tapi pada akhirnya Tuhan ternyata memegang suster dan menghentikan langkah suster seperti itu untuk hidup di dalam biara. Begitu. Ya. Oh, oke. Mungkin bisa dijelaskan lagi, suster. Kira-kira titik baliknya itu pas suster lagi apa gitu sampai mendapatkan Aha. pencerahan. Oh, aku mantep nih pengen jadi biarawati gitu, suster. Hmm. Mantapnya itu ketika suster itu apa namanya setelah baptis itu rasa-rasanya tuh panggilan yang dulu kecil itu sempat gembira, sempat senang ketika ketemu dengan suster. Kemudian proses itu dibaptis, lalu suster itu mencoba untuk mencari pengalaman kerja seperti itu. Lalu suster Hmm. mempunyai cita-cita, mempunyai angan-angan di mana suster bekerja. Disitulah nanti suster akan meletakkan kakinya, meletakkan seluruh hidupnya di situ. Lalu suster mencoba berkenalan dengan satu suster di Madiun. Hmm. Waktu itu kakak saya ada di Madiun, lalu berkenalan dengan suster misionaris Klaris. Meskipun saat itu di Blitar itu sebenarnya ada suster yang lainnya, begitu ya. Tapi karena suster ikut kakak di Madiun, tibalah saatnya suster ketemu dengan suster misionaris Klaris seperti itu. Oh, dari kenalan sama suster-suster misionaris Klaris gitu juga ya, Aha, mungkin aha, makin mantap ya, suster. betul Oke. betul. Ngomong-ngomong, oke, ngomong-ngomong, suster, tentang Aha. misionaris Klaris tadi, gimana sih jenjang pendidikannya untuk calon biarawati, khususnya di suster MC sini, MC ya? Ya. Kalau untuk jenjangnya itu ya seperti di dalam apa namanya peraturan gereja ya itu selalu ada juga seperti itu. Tapi waktu suster itu atau yang ada di sini itu 6 bulan sampai dengan 2 tahun itu ada masa postulan. Jadi masa aspiran itu pengenalan seperti yang Suster Wiwi kemarin lakukan atau alami itu ketika bekerja di Rumah Sakit Santa Clara begitu. Kemudian suster apa namanya setelah aspiran masa postulan itu 9 bulan sampai dengan 2 tahun itu pun melihat segi kematangan ya kematangan dari seorang masing-masing pribadi. Lalu 2 tahun terus jenjang masuk di novisiat masa novis itu 2 tahun ada novis tahun pertama kemudian tahun kedua itu 2 tahun lalu kaul pertama itu kami apa namanya senjangnya itu ada 3 tahun untuk pembaharuan yang pertama, kemudian dilanjutkan lagi untuk pembaharuan yang kedua itu untuk kaul kekalnya seperti itu lalu masuk di kaul kekalnya begitu kira-kira Afi. Oh, panjang ya, suster ya. Kira-kira, Panjangnya untuk sampai karena kan ya namanya proses ya Via itu kan ya. satu apa namanya pengenalan yang tahap ya kita naik tangga satu aduh saya Mm-mm. bisa enggak ya kemudian mengajukan lamaran kan seperti itu Oh lalu naik ya. tangga lagi kedua mengajukan lamaran lagi naik tangga lagi mengajukan lamaran lagi jadi proses itulah yang apa namanya yang diperlukan dalam kita Oh untuk ya. masuk biara. Sempat Begitu. nggak sih suster merasa goyah gitu ya? Itu kan lama ya perjalanannya yang step-step Ya, tangga tadi ya, suster ya. Eh, betul. Pernah nggak sih merasa goyah dan gimana cara suster mungkin untuk apa ya bertahan sama jawaban dari panggilan suster itu? Mungkin kalau suster sendiri ya namanya satu proses ada tantangan juga. Terus Hmm. kemudian apa
Ya tentang biasanya tuh selalu ingat keluarga itu loh, Vi. Tetapi waktu itu karena suster kan masuknya itu dapat dikatakan sudah usia ya, Vi ya. Suster sudah bekerja, terus kemudian masuk di dalam biara. Begitu. Lalu tantangannya itu justru malah dari dalam diri sendiri itu kadang-kadang aku lanjut apa enggak ya, seperti itu. Lalu tapi berkat Tuhan juga dukungan dari komunitas itu yang juga memberikan kekuatan. Gitu. Biasanya itu rindu rumah. Oh Begitu. ya, rindu rumah ya, suster. Jauh dari rumah ya, suster. Asli mana sih Blitar ya kalau dari tanggal lahir? Oh enggak. Dari mana, suster? Enggak jauh, maaf, tidak jauh. Maksudnya itu kan pendidikannya di Madiun. Saya di Blitar, enggak jauh juga sih sebenarnya. Beda kota jauh sih, sudah termasuk jauh kok. 3 jam, sampai sekarang cepat juga. Oke. Nah, kalau misal mau masuk pendidikan, apa tadi, biarawati gitu, ada minimal usianya nggak ya, suster? Minimal ya, lulus SMA ya. Oh, harus lulus SMA dulu ya, suster. Jadi habis lulus SMA bisa, oh iya. Bisa langsung mendaftar gitu ya, suster? Kamu mau mendaftar, Tafe? Oh, belum terpanggil, suster, saya. Waktu itu suster ini juga begitu loh. Oh ya, gimana, suster? Terus gimana, suster? Iya. Saya enggak terpanggil. Tapi jadi ya, suster, sekarang? Ya. Ya mungkin. Doakan, Fe. Oke, suster, siap. Ingin teman-teman muda yang di sini yang tertarik bisa naik-naik juga loh, teman-teman, di komen. Terus kalau yang SMA nih sudah mau lulus terus pengen masuk biara, boleh ya, suster ya, karena sudah lulus ya, SMA kan syaratnya. Ya, minimal. Minimal itu, tapi biasanya kan cari-cari pengalaman terlebih dahulu, Fe. Oh iya, siap. Cari pengalaman dulu. Mantap. Terus ini kira-kira kehidupan membiara itu gimana sih, suster? Ngapain aja mungkin? Kalau di kehidupan di dalam membiara itu kan biasanya kan ada program gitu ya. Kalau hidup ada program harian, program mingguan, program bulanan, program tahunan, kan seperti itu. Nah, sekarang kalau yang hariannya itu bagaimana? Tentunya berdoa dan bekerja. Itulah yang kami lakukan, kontemplatif dan aktif, misionaris klaris itu, Vi. Siap, kontemplatif dan apa tadi, suster? Aktif, Aktif. Kontemplatif ya, dan siap. Aktif, ya, berdoa dan bekerja. Ya, ora et labora gitu ya. Betul, ora et labora. Berdoa dan bekerja, ya, siap. Ya. Kerjanya ngapain nih, suster? Kerjanya? Selain berdoa. Nyanyi ya, suster ya? Nyanyi itu tadi, nyanyi di channel YouTube-nya Misionaris Klaris, kami sudah nyanyi-nyanyi loh, Ve. Sudah pernah ngintip belum? Belum, suster, mohon maaf. Buat dosa ini. Berarti nanti selesai dengan Suster Wiwi, kamu masih harus ngintip channel YouTube-nya Misionaris Klaris, ya? Siap. Wah, itu nanti saya intip. Kami sudah banyak sekali. Dan itu hariannya di situ. Lalu harian yang tadi Suster Wiwi katakan ada harian, mingguan, bulanan. Nah, seperti itu kan. Kalau harian yang pasti berdoa, bekerja, terus kemudian pagi hari mengawali dengan doa. Kemudian kami melakukan kegiatan masing-masing sesuai dengan tugasnya dari para suster. Ada kalau di Surabaya ini karena di sekolah, jadi ya kami ada yang ke sekolah. Terus kemudian ada yang di yayasan. Lalu juga tidak kalah penting juga ada yang di rumah. Kalau semuanya pergi ke sekolah tidak ada yang di rumah, lalu kita nanti makannya bagaimana? Oh iya, siap. Itu yang hariannya. Terus kemudian mingguannya juga hampir sama, mirip-mirip. Tapi mingguannya itu di hari minggunya itu agak beda lagi acaranya. Karena di situ nanti ada rekreasinya ketika di hari Minggu. Rekreasinya bersama para suster. Lalu bulanannya seperti itu juga dari harian ke mingguan. Lalu di dalam bulanan itu ada kami rekoleksi setiap bulan.
untuk melihat kembali perjalanan kami selama 1 bulan itu bagaimana sih untuk mengolah batin lagi, begitu, V. Oh ya, Lalu, jadi ah, nah, ya lanjut, Suster. kalau yang tahunan ya seperti biasanya kami ada retret seperti itu. Jadi program-program yang sudah tertata, yang sudah tertata rapi dari komunitas apa namanya, dari pimpinan komunitas seperti itu. Kalau mau nanti Ave mau lihat kenapa sih apa sih Suster Wi kok mengatakan bekerja dan berdoa itu apa? Nanti intip lagi di YouTube-nya Misionaris Klaris ya, Ave ya. Oh iya iya, nggak apa-apa, Suster. Di situ ada di YouTube-nya Misionaris Klaris itu apa kehidupan harian para suster misionaris Klaris. Mantap. Ah, YouTube-nya namanya apa, Suster? Nanti biar teman-teman yang di Misionaris sini bisa. Klaris. Oh, YouTube-nya YouTube-nya Misionaris Misionaris Klaris. Claris. Oke, Aha. Misionaris Claris. Saya catat dulu, Ah, Suster, biar nanti bisa oke. saya cek. Oke. Sudah banyak, Ya, oke. lumayan banyak. Lumayan banyak ya, Suster. Oh, lumayan Berarti banyak. sekarang berarti sekarang sudah mulai mengenal teknologi juga ya, Suster ya. Ya, adalah suster-suster yang muda katanya seperti itu yang menarik teknologi. Oh ya, siap, siap, siap. Memang harus terus belajar, harus ikut ini ya, Perkembangan adaptasi zaman. sama zaman. Benar. Untungnya suster dulu pernah main engklek, sekarang ini juga main HP itu bisa. Karena kan tengah-tengah ya, angkatannya suster ini kan tengah-tengah. Iya. Gitu. Oke, siap, siap. Tadi kan Suster cerita nih tentang tantangannya Suster sampai ke misal mengucapkan kaul. Nah, di situ ada rasa rindu sama keluarga mungkin ya. Kira-kira setelah itu Ya, mungkin Suster ada tantangan lain nggak? Kalau rindu sama keluarga mungkin setiap ini ya, hampir setiap suster hari ya. mungkin ya. Iya, suster juga. Benar, setiap suster. Setiap orang mungkin ya juga. Kalau jauh dari keluarga, rasa rindunya itu besar gitu. Kira-kira ada tantangan lain nggak, suster? Tantangan lain yang namanya kita hidup dalam komunitas ya, V ya. Hidup dalam komunitas dengan para suster. Kalau Ave lihat para suster itu kan ada yang dari Batak, ada yang dari kami ada di dalam di komunitas Surabaya itu ada yang dari Batak, ada yang dari Jogja, ada yang dari Flores, ada yang dari apa namanya dari Nganjuk, itu kan juga ada. Nah, jadi kan bermacam-macam Iya. para suster yang ada di situ. Terus kemudian latar belakangnya kan juga beda-beda. Jadi dari situlah kami mencoba untuk saling mengerti satu dengan yang lain. Tantangannya itu di situ. Dari situ suster kan harus mengalahkan diri sendiri, dapat dikatakan begitu. Mencoba untuk selalu berusaha. Ya, berusaha untuk apa namanya bagaimana memahami suster yang ini, suster yang itu, seperti itu. Tantangannya itu ya dalam komunitas itu ya karena berbeda latar belakang itulah. Dari situ kita bisa karena saling kenal ya. Begitu kira-kira. Oh ya, siap. Berarti keberagaman itu sendiri tantangannya ya, suster ya. Apalagi kita Indonesia luas ya, suster. Betul. Emang benar, benar. Iya, iya, iya. Terus kira-kira kalau terjadi konflik gitu susah nggak diselesaikannya kalau di biara? Kalau ada konflik itu kan makanya tadi ketika bertanya jenjangnya itu bagaimana. Tadi kan ada masa aspiran, masa novisiat. Nah, disitulah ketika kita di novisiat bagaimana kita itu apa namanya diajak untuk mengolah diri. Ya toh? Sehingga ketika kita berada di dalam satu rumah kerasulan dapat dikatakan begitu, kita bisa saling sama-sama memahami, sekali lagi memahami dan berusaha untuk mawas diri kembali. Namanya konflik, kami kan semua meskipun suster-suster kan juga manusia. Ya toh, belum malaikat. Iya, benar, Gini, benar. suster juga manusia, ada yang seperti itu katanya begitu. Ada lagunya ya, suster ya. Katanya seperti itu, suster kan ikut-ikutan. Oke. Ya, jadi Suster mungkin saling mengolah. saling mengolah ya, benar. Belajar satu sama lain, belajar dari satu sama lain juga ya, suster. Ya, namanya konflik, apa namanya beda pendapat itu selalu ada. Itu adalah. Tapi bagaimana kita mengolah dari situ? Oh ya, siap, siap. Tadi kan
kita bicara tentang misionaris Klaris nih. Ini ada yang nanya nih, Suster. Suster, tarekat misionaris Klaris itu apa sih? Tarekat Misionaris Klaris. Ya, suster-suster misionaris Klaris. Ya, itu yang ada yang sekarang ini ada di Surabaya. Nah, misionaris Klaris itu ibu pendiri. Ibu pendirinya itu adalah Beata Maria Ines. Mana ya sebentar. Nah, ini. Ibu pendiri ini adalah ibu pendiri yang mendirikan Kongregasi Misionaris Klaris dari Sakramen Maha Kudus. Kami mempunyai semangat misioner. Ya, karisma kami itu misioner, lalu mempunyai semangat kami itu kegembiraan, kesederhanaan, dan kepercayaan. Itu adalah Kegembiraan, kesederhanaan, dan kepercayaan. 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 Kalau yang tadi era et labora itu semboyannya atau apanya? Suster, Kak. Itu adalah satu spiritualitas kami juga, misionaris Klaris kontemplatif dan aktif. Seperti itu. Oh, kontemplatif dan aktif, siap. Iya, Ini ada lagi yang tanya nih, Suster. Tapi ini udah dari pertanyaan kita yang minggu lalu. Ini. Karya pelayanan Suster MC apa aja? Kalau di Indonesia berada di berapa kota dan kota mana saja? Kami di Indonesia ini sekarang kami sudah punya rumah kalau di Jawa sendiri itu ada di Surabaya, di Madiun. Di Madiun itu ada rumah, ada 2 rumah. Satunya rumah pendidikan, satunya rumah kerasulan, yaitu rumah sakit. Terus kemudian ada di Jakarta. Di Jakarta itu adalah rumah doa. Di Jakarta itu di Duren Sawit. Ya, di Duren Sawit. Terus kemudian ada di Palangkaraya. Di Palangkaraya kami punya komunitas untuk panti asuhan. Terus kemudian ada di Sulawesi, di Mamuju. Di Mamuju itu agak baru-baru ya itu ya. Terus kemudian ada di Flores. Di Flores kami punya 2 rumah juga. Ada di Ruteng dan di di Wudu. Itu TK dan juga yang di Wudu itu ada TK dan poliklinik. Lalu yang terbaru itu ada di Klaten. Ada di Klaten itu di Jawa Tengah, di paroki Kebon Arum. Begitu. Karya kerasulannya ya kami ada pendidikan, ada rumah sakit, ada kesehatan itu, terus kemudian ada pastoral. Begitu. Pendidikan, rumah sakit, kesehatan, sama pastoral ya, Suster ya? Pastoral kami biasanya ikut di paroki seperti itu. Iya, oke, siap. Lalu kira-kira apa ya, Suster, persyaratan masuk Kongregasi Misionaris Klaris? Persyaratan yang tentu beragama Katolik, ya toh. Terus kemudian sudah ada minimal SMA. Minimal. Kemudian juga sehat jasmani rohani. Iya toh, sehat jasmani rohani. Terus kemudian memiliki semangat doa dan berjiwa misioner. Berjiwa misioner itu ya, berjiwa misioner itu ya, meskipun tidak pergi-pergi menurut Ibu Pendiri, meskipun tidak pergi-pergi, ya saya pun dimanapun berada, saya adalah seorang misionaris Klaris. Seperti itu. Kemudian minimal, nah ini yang penting. Untung Suster Wiwi kemarin itu dibaptis sudah agak lama, jadi bisa memenuhi persyaratan. Minimal 3 tahun sudah dibaptis. Oh, minimal 3 tahun sudah dibaptis. Siap. Mungkin teman-teman dicatat tadi ya syarat-syaratnya. Mungkin yang mau jadi mau daftar misionaris Klaris. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, Suster. Saat menjadi postulan tadi, apakah masih menjadi tanggung jawab orang tua? Kami di Misionaris Klaris untuk menjadi sudah postulan itu kami ada di rumah pendidikan, begitu. Selama ini yang kami lakukan ada di biara Misionaris Klaris di rumah pendidikan. Dalam hal ini di Mundu di Madiun, begitu. Kalau yang di Jawa itu di Madiun.
begitu. Eh, Kak, gini, kalau misalnya sudah menjadi postulan tadi, Suster, apa tetap menjadi Mm. tanggung jawab orang tua? Bukan. Maksudnya sudah Oh, mereka oh, sudah ada di oh sudah biara, ya. tinggal di biara. Oh, sudah ada, oh, tinggal biara. Maaf. Berarti, Iya. iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Suster. Ya, ngomong-ngomong tentang tempat tadi, induknya ini MC ini di mana sih, Di Suster? Surabaya. MC? Di Surabaya, tapi kalau kami kan misionaris Klaris internasional ada di Roma. Ah, ah, ah. Kalau yang Oh, di di Roma ya. Indonesia di Surabaya. Oh, kalau Indonesia di Surabaya. Mm-mm. Oke, siap, siap. Bentar, ada lagi nih, Suster. Nah, Ini banyak sekali ya, Fe, ya. dari, ya berarti banyak yang ini ya, Suster. Teman-teman muda itu banyak yang kepo sama misionaris Klaris. Pertanda bagus ini, Suster. Iya, ya, amin, amin. Semoga nanti ada Amin, yang amin. mengikuti Suster Wiwi ya. Oh, iya. Amin, amin, amin. Siap. Ada yang nanya nih, Suster. Gimana caranya kita bisa mendukung teman kita yang masih bimbang dengan panggilannya? Maksudnya mungkin Mm-mm. mau jadi biarawati tapi bimbang nih Oh, sama panggilannya. Mungkin kita bisa menguatkannya gimana nih, Suster? supaya tetap fokus ya. Makanya Ya, kita yang namanya kembali lagi ya, yang namanya satu panggilan itu adalah satu misteri. Bimbang, tapi kalau bimbang-bimbang terus kan ya juga nggak mungkin ya, Fe ya. Tapi tetap harus iya, siap. eh, harus tetap fokus terhadap apa sih sebenarnya Tuhan yang Tuhan mau. Seperti suster katakan, kalau memang Tuhan memang benar-benar mau, pastilah ada suatu saat nanti akan apa namanya ada waktu tertentu yang oh ya saya mau. Kalau yang bimbang, ya suster harap ya jangan bimbang-bimbang terus, tetaplah harus memilih di antara dua, memilih satu di antara dua. Memilih satu di antara dua ya, Suster ya. Iya, karena kan kita katanya tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, toh. Nah, kalau seandainya Benar. bimbang, harapan suster ya mintalah bantuan terus kepada Tuhan, mohon dari Tuhan apa sih yang Tuhan mau sebenarnya dengan hidup saya seperti itu. Atau Jadi mungkin harus peka juga. Iya, maaf gini Fe, atau mungkin bisa nggak apa. juga dia apa namanya konsultasi lah. Kemudian ngobrol-ngobrol dengan Romo atau bagaimana dengan suster seperti itu. Itu penting juga. Oh, Jadi tidak hanya memikirkan dengan bergulat dengan diri sendiri, tapi kalau seandainya kita bisa share dengan orang kan akan lebih lebih apa namanya lebih mantap juga gitu loh. Oh ya berarti oh seperti iya, ini. Kalau Suster Wiwi sharing sebentar sedikit kembali lagi ya. siap. Kalau Suster Wiwi dulu itu pernah begini. Waktu Mudika, zaman dulu zamannya Suster Wiwi itu namanya Mudika, bukan OMK. Mudika itu Iya, muda-mudi saya. Katolik. Iya. Nah, sudah tahu ya Alve ya. Sudah Itu. tahu. Itu Masih namanya kayaknya Suster masih Mudik. pernah zamani. Iya, Oh pas ya saya lah, biak masih zamani kayaknya. Heeh. zaman ini tentang Mudika. Lalu kalau yang untuk Iya. OMK itu kan KKMK itu, tapi itu untuk yang sudah karya apa namanya bekerja. Begini, waktu Suster Mudika itu suster memang ada satu ibu itu yang juga mungkin ikut serta ambil bagian di dalam proses panggilan dari Suster Wiwi. Ibu itu mengatakan seperti ini, manusia memberikan kebahagiaan itu hanya sekali saja, tetapi Tuhan dalam hal ini ya karena kita ikut Yesus, jadi Tuhan Yesus akan memberikan kebahagiaan kepadamu selama-lamanya. Itu apa Mantap. namanya? Itu kata-kata itulah yang waktu Suster Wiwi Mudika meskipun ketika itu Suster Wiwi masih melalang buana juga, bukan melalang buana ya, artinya pergi kemana, pergi ke sini, pokoknya merasakan kegembiraan terlebih dahulu begitu, tapi kata-kata dari ibu itu selalu terngiang. Nah, itu dari situ juga proses bagaimana kita juga mengenal yang Suster Wiwi katakan harus ceritalah kepada Romo atau ceritalah kepada suster, minimal juga yang akan memberikan peneguhan atau kekuatan dalam hidup. Itu V mungkin ya. Iya, mantap, mantap, mantap. Jadi teman-teman mungkin yang masih bimbang bisa tercerahkan dia nonton ini, Suster. Amin, semoga. Jadi ingat ya V Amin. ya, manusia memberikan kebahagiaan hanya sekali saja. Ya sekali. Tapi Tuhan Yesus memberikan kebahagiaan untuk selama-lamanya. Selamanya. Mantap ya. Ya. Langsung tertancap ini di otak. Apa ya?
BTW ini ada yang titip salam buat Suster Sally Terima dari kasih. Nanti Randa. Iya. dari Randa titip salam untuk Suster Sally ya. Nanti Suster Wiwi sampaikan ya. Meskipun ada di antara Suster Wiwi karena dia asisten. Bukan asisten Oh, ya. Karena kan kalau Suster Sally kan milenial, kalau Suster Wiwi kan bukan milenial. Jadi harus ada yang membantu kanan kiri, we. berarti ini Suster Sally bantu nih. Oh ya, Oh Suster Sally ya, harus bantu. Kalau enggak dibantu Suster halo Sally sulit. Suster. Iya, mantap. Siap. Lucu Iya, ya, we iya, ya. iya. Cute, cute. Mantap. Begitulah, begitulah Iya, kami di iya. biara. Hmm, bagus, Meskipun saling membantu. meskipun meskipun itu tadi ya perselisihan, namun ada saatnya kita berselisih, tapi kita tetap rukun, tetap bergembira dan saling menolong Benar, satu dengan benar. yang lain. Benar, benar. Apalagi menolong yang beda generasi ya, Suster ya. Itu ya, aduh ini Suster Wiwi kalau tidak ada mereka ya, rada repot juga. Oke. Iya. Kira-kira nih, Suster tadi kan salah satu syaratnya nih. Syaratnya kan salah satunya berjiwa misioner ya, Suster. Kira-kira ciri-ciri Mhm. orang yang berjiwa misioner tuh yang gimana sih, Suster? Berjiwa misioner. Bagaimana ya yang berjiwa misioner itu ya? Begini, kami itu ketika sekali lagi kembali lagi ke pembinaan kan segala sesuatu kan pasti apa namanya untuk prosesnya itu kan berawal dari sana ya, Ve ya. Iya. Kami selalu ditekankan bahwa berjiwa misioner berarti selalu siap diutus kemana saja. Lalu Hmm. selain daripada itu, dimanapun kita berada itu kita pun juga memiliki jiwa misioner. Itu juga yang diterapkan atau yang apa namanya ditekankan atau selalu didengungkan oleh ibu pendiri seperti itu. Lalu ketika kita bekerja, nah ini contoh yang mungkin kalau memang kalau sudah pernah dilakukan ya nggak apa-apa, tidak dilakukan. Artinya kalau belum dilakukan ya sekarang mari kita lakukan. Begini, V. Kami biasanya dulu itu kalau ketika bekerja atau potong sayur atau ketika menyapu, selalu ibu pendiri mengajarkan itu kita akan bisa dengan berdoa rosario, ya kita bisa berdoa dengan doa pendek seperti itu. Lalu kami Hmm. diingatkan lagi untuk apa sih dengan seperti itu? Oh, yang kami lakukan segalanya itu adalah hanya untuk keselamatan jiwa-jiwa seperti itu. Hmm. Mantap ya. Gitu, Iya, Vi. ya. Jadi bisa berdoa dimanapun berada. Ya, Iya, itu salah satunya ya. Jadi teman-teman salah yang satunya. merasa loh, aku kok kayak gini juga ya, mungkin bisa daftar nih ke misionaris ke Haris. Ya, tapi ya itu tadilah. Ya, siap, siap. Ini ada Jadi yang siap tanya diutus. lagi. Ya. Mana loh, Oh ya, siap ya. diutus. Ya, Ya, siap. itu yang penting itu. Benar. Kalau untuk setiap aspiran yang akan eh, datang ke biara, terkhusus biara misionaris Klaris, Mm-mm. apakah akan dijemput dengan suster atau datang sendiri? Datang sendiri karena mereka datang ke sendiri. Oh, Lain kalau datang sendiri. datang Datang sendiri ya sendiri, teman-teman muda, ya. datang sendiri karena kan memang mempunyai keinginan untuk bertemu begitu toh. Oh iya, Tapi jadi kalau memang inisiatif. inisiatif dari masing-masing pribadi. Tapi kalau memang apa itu tadi, suster? Tapi kalau memang misalnya Pak Suster lagi jalan ke sana, begitu ya bisa juga. Iya, 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 iya. Ini ada yang ngucapin salam kenal, suster, dari Suster Yanita. Yanita, oh ya, terima kasih Suster, salam kenal. Suster Yanita dari mana tuh? eh SND tulisannya di sini. Ya Oh saya kurang ya, tahu. Iya. SND. Apa itu suster tahu? Ada, Suster, itu Kongregasi Oh, SND ada ada SND. juga. Ya, salam Oh kenal ya, juga siap, siap. Suster. Salam kenal suster. Hmm. Ya, saya juga salam kenal juga Suster Yanita. Nanti Afif biar kenal suster-suster yang dari mana-mana ya. Oh iya, ya, siap, siap, suster.
Oh, ini ada yang bilang nih, kangen main ke biara. Sekarang di masa COVID gini masih ada yang berkunjung ke biara gitu nggak, Suster? Belum ya, V ya. Karena Oh, ya belum. situasi yang seperti kalau dulu sebelum sebelum apa namanya COVID ini memang ada sih yang apa namanya yang live in di Biara. Terus kemudian Mm-mm. kami mengadakan satu acara juga, acara muda-mudi ICY. Kami biasanya I Choose You. Nah, itu kami Oh, sudah I just mengadakan you. itu selama kurang lebih 7 ya. Nah, yang keenam, terus yang sekarang ini akan yang ketujuh. Nanti saya akan undang yang ketujuh. Meraih mimpi Mantap. kayaknya begitu. Yang ketujuh Oh, nanti meraih kayaknya mimpi. akan meraih mimpi. Kalau yang kapan hari kan yang pertama itu I choose you seperti itu. I just Terus you. kemudian Oke. ini yang ketujuh karena sudah berulang ya, berulang sampai ketujuh. Itu terus nanti yang ketujuh ini sungguh-sungguh akan mimpinya itu semoga terkabul semuanya. Hmm. Nanti saya undang ya, Ve ya. Oh iya, boleh Suster. Siap. Kapan Suster kira-kira itu Suster mau diadakan? Itu kira-kira di bulan apa ya? Apa namanya? Juni. Pas liburan biasa nih, Ve. Oh, pas liburan. Liburan Mm-mm. apa nih? Liburan sekolah ya. Tapi Oh, karena ini liburan pandemi, sekolah. jadi kami kalau nggak salah sudah 3 kali ya mengadakan untuk IJY itu, IJSU itu. Heeh. Ini nanti Hmm. ya kami masih online dulu. Jadi ini nanti kurang lebih bulan Juni begitu. Oke. Ini ada yang bertanya lagi, Suster. Mm-mm. Makin ini kayaknya Makin makin banyak ya. kepo. Wah, Kalau amin. amin ya nggak apa-apa, malah tambah Mm-mm. bagus ya, Suster Teman-teman ya. senang. Oh iya, senang malahan Mm-mm. disuruh. Kalau datang sendiri yang tadi, Suster, kalau datang Mm-mm. sendiri, lalu bagaimana dengan latar belakang keluarga aspiran, Suster? Keluarga aspiran, Suster. Kalau keluarga Iya. keluarga aspiran sama saja, sama. Hmm. Tapi makanya kami kadang kan kunjungan ke rumahnya. Untuk Oh, aspiran kadang kunjungan. kami berkunjung ke rumahnya seperti itu. Hmm. Oke, kunjung ke rumahnya ya. Ah, Oke, ini ada yang salam lagi, Suster. Salam kenal, ah. Suster. Dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Tengah. Wah, Kalimantan Tengah kami Saya, punya rumah di sana. iya, saya anak didiknya Suster Teresia Uko dari Misionaris Oh, Klaris. Iya. ya siapa itu? eh ini Ara, Ara, Oh ya, Aradiantika. Iya, itu. Mohon oh ya, maaf, teman-teman, kalau saya tidak teteh bacanya. Mohon maaf. itu mungkin sudah pernah ikutan juga I Choose You itu, Ave. Oh, iya, iya. Itu sih ya. Salam Berapa kenal. Iya, orang, mungkin Suster, yang yang I Choose You kemarin kira-kira? ya lumayan ya 60 anuan ya. Mm-mm. Oh, itu Mm-mm. daftar Sekitar sendiri gitu, sekitar. Suster. Iya, mereka daftar sendiri. Terus kemudian kami apa namanya eh undang lagi toh, undang lagi kalau kami pas ada mengadakan kegiatan-kegiatan gitu. Kami pernah yang pertama kali itu ada bermalam semalam di Surabaya. Untuk yang pertama Hmm, kali. siap, siap. Yang kedua bermalam di novisiat. Hmm, Waktu itu Jamburi mantap, di mantap. novisiat. Di novisiat di Madiun ya, di Jalan Mundu. Hmm. Targetnya apa, Suster? Maksudnya target pesertanya I Choose You ini seperti apa? Dan mungkin eh, outputnya mau kenapa sih kok ada I Choose You gitu? Targetnya kan kami ingin paling tidak kami memperkenalkan kongregasi misionaris Klaris kepada Hmm. para pemudi-pemudi. Terus Hmm. kemudian ya tentunya semoga saja apa yang kami undang dalam I Choose You itu ada yang uh, masuk di dalam kongregasi misionaris Klaris seperti itu. Hmm. Ini ya lumayan juga, V. Sudah ada 7 kalau nggak salah ya yang sudah Tujuh, aspiran. wah, mantap, mantap, mantap. Terus terus juga ada yang sudah jadi dari I Choose You itu. Sekarang sudah Oh, masuk sudah jadi. novis, sudah jadi, Oh, sudah masih jadi. sudah jadi, sudah masuk sudah masuk misionaris Klaris. Sekarang masih Ah, jenjang di novisiat tahun oke. novisnya. Seperti itu. Eh, siap. Ini ada yang tanya lagi, Suster.
tugas dan Mhm. pelayanan suster apa saja? Mungkin selain yang dijelaskan suster tadi ya, ada apa pastoral, lalu pendidikan, dan apalagi satunya tadi suster saya lupa. Kesehatan, kesehatan. Iya, kesehatan, Heeh, ya. heeh. Terus ada yang tanya juga, mungkin kalau ada tugas dan pelayanan saya itu ya suster, sama untuk Mhm. calon aspirannya yang sudah daftar ada berapa suster? Kalau yang sekarang calon aspirannya itu yang di Flores ya, yang di Flores itu malah akan ada live in besok itu kurang lebih ada lima orang ya yang Oh, aspiran. 5 orang. Yang kemarin Oke, itu tujuh, tujuh. oke. Yang di Jawa ada, Mm-mm. yang di sana juga ada. Sama suster untuk jenjang aspiran apa sudah bisa disapa dengan sebutan suster? Belum ya, karena mereka masih belum suster. Postulan pun juga masih belum sebenarnya. Novis pun juga Oh, belum. Sampai dia kaul sementara itu baru eh, apa namanya bisa disebut itu adalah sebagai suster biarawati. Dapat dikatakan seperti itu. Kalau masih novis itu kan masih mengenal, masih apa namanya ya pacaran gitulah. oh, iya, 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 iya. Ya, analoginya bagus, suster langsung masuk gitu ya. Oh iya, ya, kayak pacaran gitu ya, benar, benar, benar. Siap, siap, Gitulah pacaran. Jadi kan kalau siap, kalau siap, siap. pacaran kan masih belum bisa dipanggil nyonya toh. Nah, kalau ketika Benar, nanti benar, sudah benar. sudah sudah kaul, nah barulah dipanggil nyonya. Iya, baru banget suster ya, baru sadar itu suster. Ya, ya. Jadi menyelesaikan Oke, masa novisiat. Mhm. oke. Ini ada yang tanya lagi, sebentar suster. Oh ya, kapan suster dibuka pendaftaran masuk kongregasi Misionaris Klaris? Nah, kayaknya ini sudah ada yang tertarik ini suster, melihat IG Live suster hari ini. Ya, susternya ini gangguan koneksi apa sayanya? Gangguan koneksi ya ini ya. Halo suster? Ya, ya, oke. Ini kayaknya ada gangguan teknis ya teman-teman, mohon ditunggu. Mohon ditunggu. Jadi gimana nih teman-teman muda mungkin sudah ada yang tertarik jadi biarawati bisa daftar nih. Ini masih menunggu nih jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya yang belum terjawab. Sekaligus menjawab tadi ya kapan dibuka pendaftaran masuk kongregasi Misionaris Klaris. Oke, hostnya aman. Siap. Berarti tunggu dulu ya teman-teman, jangan keluar dulu karena sebentar lagi kita akan wrap up pertemuan dengan suster kali ini dan jangan lupa besok kita juga akan karena masih dalam minggu panggilan ya teman-teman besok kita kenalan sama Romo hari ini kan sama suster. Oke, ini sudah. Oke, ditunggu. Halo suster. Oke. Oh, Halo maaf, suster. maaf, halo, halo, Nggak halo. apa-apa, nggak apa-apa suster. Kenapa keputus ya Ini, tadi koneksi ini, ya? iya, ini operator hirup pikuk. Mantap. Seneng loh ngomong-ngomong sama suster ini. Bawaannya, halo. Suster. Lah itu Iya, nggak operatornya apa-apa. begitu tuh mana jadinya mana juga rada bingung-bingung sedikit gitu loh, Fe. Iya, nggak apa-apa suster. Tapi seneng loh ngomong-ngomong sama suster ini. Bawaannya pengen ketawa terus Apa? ceria banget. Loh, kan seperti semangatnya ibu pendiri toh, Oh kegembiraan, iya, kesederhanaan, kegembiraan. Iya, oh kepercayaan. iya, siap, siap, siap. Kegembiraan, kesederhanaan, kepercayaan. Mantap. Iya, Oke, iya. kembali lagi ya, suster. Tadi sama Iya, yang iya, kepotong iya, tadi iya, ya, iya, suster iya, ya. iya, 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 iya. Oke, kapan dibuka pendaftaran masuk kongregasi misionaris Klaris ya, suster ya? Mungkin ini sudah ada yang mau Kami ini.
Oh, sepertinya sudah ada yang mau ya. Iya. Kalau pendaftaran itu dapat dikatakan untuk pengenalan bisa setiap saat ya, V ya. Oh, Jadi bisa siap apa saat. namanya dengan pengenalan, terus kemudian nanti kan itu kan akan melalui proses. Hmm. Ya tahu ada proses lamaran, terus kemudian dari situ nanti suster pemimpin itu nanti akan kontak si calon itu, lalu baru nanti akan apa namanya diajak sekitar bulan biasanya itu Juni, Januari seperti itu. Di Juni itu karena Oh, apa namanya pertengahan begitu. Jadi oke jadi oke. apa namanya ketika oh saya mau mengenal biarawati apa namanya kongregasi misionaris Klaris itu bisa setelah aspiran itu tadi pengenalan itu tadi lalu si calon itu atau si orang yang mau ya pemudi itu mulai membuat satu surat lamaran seperti itu lalu nanti saling apa namanya berbagi dengan pembimbing Oh begitu. iya, siap siap. Mm-mm. Jadi sebagai buat surat lamaran juga ya suster ya kayak mau kerja gitu. Oh iya aduh itu setiap lamarannya itu setiap setiap jenjang naik tangga itu tadi loh Fe. Oh, itu masukin lagi gitu ya? Ah, iya Iya, iya iya. karena kan Iya setiap iya. jenjang itu mesti harus membuat lamaran dulu. Terus kemudian ada apa namanya, ada interview, ada wawancara. Lalu Ah, dari iya situ iya nanti iya iya. terus ngobrol lagi, terus bagaimana masih ada waktu. Oh iya ya, saya mau lanjut lagi, naik tangga lagi, buat lamaran lagi seperti itu, Oh Teh. iya iya iya. Berarti kok Supaya kita bener-bener dengan kesadaran ya suster kalau misalnya mau naik tangga itu berarti oh, iya iya iya. jadi tidak naik Benar-benar. tangga naik tangga. Iya, jadi nggak otomatis ya, harus dengan kesadaran penuh gitu ya komitmennya. Siap Kesadaran siap. penuh, ya Mm-mm. betul. Suster, ini ada yang nanya nih, kepo. Hal apa Kepo yang lagi. paling hal apa yang paling menyenangkan saat hidup di biara? Hal apa yang paling menyenangkan itu adalah ketika kami apa namanya rekreasi bersama. Jadi Rekreasi bersama. rekreasi bersama. Karena begini, V, rekreasi di dalam biara, saya juga tidak membayangkan kalau ternyata oh seperti ini juga namanya rekreasi ya. Ketika kita di luar, itu kan yang namanya rekreasi itu kita harus berada di luar. Artinya pergi keluar itu namanya Hmm. rekreasi. Hmm. Ave kira-kira punya pemikiran kalau ada rekreasi begitu, Ave kira-kira pemikirannya bagaimana? Iya sih. Ganti saya yang tanya sih. Pemikiran nggak apa-apa. Kan ini feedback gitu ya. Jadi nggak bosen aku yang Ah, tanya ah, terus gitu nggak apa-apa. ah, ah. Ya kalau maksudnya kalau sepintas gitu ya Ada kata pikirannya rekreasi, keluar, pasti keluar gitu. keluar. Ke tempat yang Nah, menyenangkan gitu, yang fun gitu. Ya gitu nah, sih. itu yang menurut Ave ya. Sekarang Ya. di dalam biara itu makanya Susan mengatakan yang paling menyenangkan itu apa? Ketika rekreasi. Nah, Hmm. rekreasi jadi apa namanya jangan dibayangkan oh suster kok rekreasi tadi kan saya mengatakan mengapa apa kegiatan harian mingguan itu berbeda kalau harian ya wis sudah namanya harian itu kan ya wis itu toh monoton itu saja tapi kalau terus kemudian di mingguan yang ada satu minggu itu ada rekreasi. Itu yang Suster Wiwi paling senang karena rekreasi kita tidak perlu jalan-jalan. Jadi kita berkumpul di satu ruangan, terus kemudian kita nonton TV bareng, nonton film. Di situ kami biasanya sudah dapat dikatakan rekreasi. Lalu bermain, ya atau bermain ada yang main halma, ada yang main bekel, ada yang main congklak. Pernah main congklak enggak? Pernah, pernah. Nah, itu terus ada yang main Uno seperti itu. Nah, makanya sekali lagi apa namanya yang paling mengembirakan adalah situ. Karena apa? Di dalam rekreasi itulah kita terlihat keaslian dari apa namanya para suster itu sendiri, V. Ya 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 ya. Iya toh? Keaslian dari ya. Iya. Keaslian dari para suster yang pendiam ya pasti dia akan pendiam Ya. yang ini nah itu ibu pendiri selalu mengatakan bahwa ketika kamu rekreasi bersenang-senanglah disitulah kamu bisa memberikan dirimu bersama dengan Siap. komunitas seperti itu. Siap. Mantap, mantap, mantap. Ah, Ini ada yang tanya lagi. Satu lagi pertanyaan ya, teman-teman muda. Bear with me. Semangat semangat kepercayaan itu maksudnya gimana, Suster? semangat semangat kepercayaan itu adalah apa namanya kita
apa namanya, selalu memberikan, percaya bahwa Tuhan itu akan selalu membimbing, kemudian berpasrah terhadap apa yang kita akan lakukan, khususnya dalam hal apa namanya, pelaksanaan atau penghayatan kaul dalam melaksanakan kaul ketaatan dimanapun kamu berada, misalnya diutus ya itu pasrah, atau kita percaya bahwa Tuhan itu pasti akan melindungi dan memberikan rahmat kepada kami, begitu. Kepercayaan, berpasrah dengan apa yang saat ini saya lakukan, bahwa itu adalah dari Tuhan sendiri. Siap, Begitu. mantap. Oke. Kira-kira nih satu kali lagi ya, Suster ya. Ini apa satu kali lagi. Iya, satu kali lagi. Ini beneran terakhir. Tadi kan satu kali lagi. Ini beneran terakhir, Suster. Iya. Kira-kira ini untuk kata penutup nih, Suster. Apa harapan Suster untuk OMK Keuskupan Surabaya? Oh, sebentar, V. Saya punya arpaan, V, ini, V. Untuk OMK Surabaya, gini, sekarang itu zamannya anak muda, kawula muda, itu kan mudah sekali emosi. Nah, Suster katakan, memiliki kepribadian yang matang dalam hal emosi, sosial, rohani. Dan juga memiliki keterbukaan dan fleksibel ya, artinya selalu bisa bergaul dengan orang, lalu terbuka dengan sesama siapapun yang dapat bekerja sama dengan kaum muda itu. Lalu satu hal lagi, lakukanlah semuanya itu dengan cinta dan jadikanlah untuk jiwa-jiwa. Lakukanlah semua dengan cinta, jadikanlah harta untuk jiwa-jiwa. Itu. Terus, jadi yang pertama tadi ya, kematangan emosi, kematangan sosial, kematangan hidup rohani. Lalu dalam setiap kegiatan, lakukanlah dengan cinta, jadikanlah harta untuk jiwa-jiwa. Dan yang paling terakhir ini, Suster Wi juga memberikan yang paling terakhir. Oh iya, siap. Beranilah menjawab panggilan Tuhan. Ya, jadi keraguan-raguan yang ada itu, ya sudahlah. Sekarang kita kan tidak perlu ragu-ragu lagi. Apalagi sudah bertemu dengan Suster Wiwi di sini. Mantaplah terus kalau memang Anda mau menjalani panggilan Tuhan. Siap. Begitu, Siap. Oke, terima kasih ya Suster sudah mau sharing-sharing waktunya. Saya ambil buat sharing-sharing ini. Maaf ya Suster, terima kasih banyak. Terima kasih banyak loh, Ve. Iya. Suster ya minta maaf ya, Ve ya. Kenapa Suster? Ya saya yang minta maaf kalau ada salah kata Suster. Banyak kendala-kendala yang terjadi. Oh, nggak apa-apa Suster, tenang. Itu tenang saja, nggak apa-apa. Oke, oke teman-teman muda yang di sini, halo, Suster. Oh, nggak apa-apa, Suster, nggak apa-apa. Santai-santai. Terima kasih sudah dibantu ya hari ini teknisnya. Suster keren, hebat, mantap. Oke. Amin. Amin. Oke. Oke teman-teman, kita sudah di penghujung acara nih ya. Sekali lagi mungkin mengulang aja apa yang tadi dikatakan Suster. Untuk teman-teman ya, termasuk saya yang sebagai OMK Keuskupan Surabaya berusaha untuk memiliki kepribadian yang matang, terus berproses untuk menuju ke sana dalam matang dalam emosi, sosial dan rohani tadi ya. Terutama kalau misalnya tadi kita tentang menjawab panggilan, kita harus berani juga menjawab panggilan. Kalau misalnya kita bimbang, mungkin kita bisa minta bantuan atau sharing ke Suster atau Romo yang mungkin sudah lebih dulu menjawab panggilan dari Tuhan ya, kalau kita masih bimbang, bener ya, Suster. Lalu juga mungkin dari keluarga juga bisa. Ya, dari keluarga juga bisa ya, Suster ya. Ya, itu termasuk juga kita terbuka juga tadi ya, Suster ya. Jangan lupa lakukan dengan cinta dan jadikan harta untuk jiwa-jiwa. Iya, siap. Ya, udah terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti live Instagram hari ini. Jangan lupa besok ada ini juga dalam minggu panggilan kita juga ada
sharing-sharing juga, tanya jawab juga kayak suster di sini, tapi besok eh, sama frater ya, teman-teman, sama frater-frater STPD. Nanti ada teman saya yang ganteng namanya Edo untuk nge-host di di besok. Ah, Besok ya yang akan menemani adalah Edo tadi. Jam ini ya, teman-teman, jam 7 hari Sabtu. Oke, teman-teman, sebelum kita tutup IG hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya, suster ya. Kita akan berdoa oke. terlebih dahulu. Ya, saya pimpin lagi doanya. Oke, mari kita siapkan hati untuk berdoa, teman-teman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Dan Roh amin. Kudus, amin. Tuhan, terima kasih sekali lagi atas berkat-Mu. Engkau perbolehkan kami hari ini dengan lancar dapat menyelesaikan IG sharing IG dengan Suster Wiwi hari ini. Tuhan, kami telah mendengar sharing dari Suster Wiwi hari ini. Semoga dengan sharing yang telah Suster Wiwi ceritakan dapat lebih membuka hati kami untuk menjawab panggilan-Mu dan lebih membuka diri kami terhadap cinta kasih-Mu, Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan beristirahat. Setelah dari sini, tolong berkati setiap dari kami. Semoga apapun yang telah kami lakukan hari ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, Pada sekarang permulaan, selalu, sekarang selalu, dan dan sepanjang sepanjang segala abad. Amin. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef untuk Untuk selama-lamanya. selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, V, ya, satu hal lagi, lupa Suster Wiwi. Jangan lupa iya, nggak apa-apa. kunjungi channelnya YouTube Suster Wiwi ya. Suster Wiwi, Misionaris Klaris. Oh iya, Oke, ya. jangan Saya lupa. juga lupa. Ya, ya. Oke, teman-teman, diingat ya teman-teman. Mari kita kunjungi YouTube Misionaris Klaris ya. Tulisannya sama ya, Misionaris Klaris gitu ya. Misionaris Klaris. Misionaris Klaris. Begini ya. Oke. Ya. Mantap. Ya. Oke, terima kasih sekali lagi Suster dan teman-teman yang sudah menonton dan Suster yang sudah membawakan sharing hari ini. Sangat inspiratif. Sampai jumpa Suster. Semoga kita Terima bisa kasih. bertemu di lain waktu. Iya. Amin. Selamat malam. Iya, selamat malam. Sebentar saya tutup dulu. Kami tunggu,